Jantung Mbak Tika langsung berdegup kencang, mata yang terbelalak ketika dia menyadari si cewek tadi ternyata tidak pakai motor. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membacakan beberapa pengalaman horor dari Wawa aku yang lainnya yang udah masuk ke email. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman horor kepada kami semua. Sampai saat ini pun masih ada. Dan di video kali ini aku akan membacakan dua cerita horor yang aku anggap paling epic nih dari dua Wawa wanita. Kalau kemarin udah ada dua laki-laki dan satu perempuan sih memang, tapi sekarang semuanya perempuan. Pokoknya kalian harus dengar cerita ini sampai habis. Jangan cuma aku aja merinding ya. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi cerita horor lainnya, langsung aja kirim cerita kalian dengan rapi ke email di bawah nanti. Oke, jadi biar gak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi nih Wak ya, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku akan memperkenalkan dan merekomendasikan kalian lagi dan lagi produk yang sangat hits dari kapan tahu sampai sekarang juga masih hits, yaitu rangkaian body care dari brand kesayangan aku, Scarlett. Wak, brand yang memang udah banyak kali direkomendasikan sama beauty vlogger, dan termasuk aku sendiri pengguna lamanya Scarlett, termasuk mama aku juga udah jatuh cinta kali sama produk Scarlett. Kayak untuk aku pribadi itu bisa ngebangkitin mood gitu loh Wak. Habis mandi ya kan, wangi-wangi pakai lotionnya, mandi ya pakai scrubnya, udah wangi, cari materi syuting, jadi mood lagi dengan salah satu produk unggulan mereka, yaitu ini body lotionnya Wak. Ada yang asing? Ada yang belum pernah lihat varian ini? Betul Wak, kalau misalnya kemarin aku udah rekomendasikan kalian body lotion dari Scarlett yang charming, yang warnanya ungu tuh yang wanginya mirip kali sama parfum Bakarat yang mahal kali itu. Nah sekarang Wak, ini nih Scarlett ngeluarin lagi produk terbaru mereka, atau body lotion Jolie namanya Wak, yang wanginya mirip kali dengan parfum YSL Black Opium. Tahu kalian kan? Yang mahal kali juga itu. Ini sumpah demi Allah, wanginya mirip kali. Ini udah aku pakai kurang lebih 2 minggu terakhir ini Wak. Karena ya sama aja dengan lotion lainnya, tekstur sama wanginya bener-bener maknyus mantep. Teksturnya lembut, wanginya tahan lama. Jadi makin banyak lagi ya varian dari lotion Scarlett. Ada Charming, Freshly, Romansa, Fantasia, sama ini sekarang Julie. Sampai hafal aku. Yang pastinya fungsi dari lotion ini sama seperti varian lotion Scarlett lainnya Wak, yaitu bisa membantu mencerahkan kulit kita. Lihat nih Wak ya, waktu aku pakai, selain memang udah langsung wangi kali, kamar mandi ini pun jadi wangi. Teksturnya juga Wak lembut, gak lengket. Dan selain itu juga perbedaannya bisa langsung kalian lihat. Tuh, cerah kan? Wah, udah gampang, habis mandi tinggal kalian usap aja. Dan juga di semua rangkaian lotion Scarlett itu sudah mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan kojic acid Wah, yang bisa mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. Sangat dibutuhkan buat kalian kaum hawa, percantik, persehat kulit kalian. Ya, jangan mentang-mentang di rumah aja kalian gak peduli lagi sama kulit kalian. Harus Wak, harus lembab biar ternutrisi kulit kita dengan bantuan dari Scarlett. Dan yang pasti gak cuma lotion aja, masih banyak lagi produk unggulan dari Scarlett yang aku pribadi juga udah berapa kali repeat order Wak. Salah satunya ya inilah dia body scrubnya Wak. Ini aku ambil yang kukumbar yang warna hijau. Dia tuh ada 3 varian Wak. Ada yang mango warna kuning, terus ada juga yang ungu pomegranate, itu juga nggak kalah harum. Ini aku repeat yang kukumbar nih, udah mau habis soalnya. Dan selain itu juga, selain shower scrub yang aku juga repeat body scrubnya. Ini tuh kayak gimana aku kasih tahu body scrub ini ya. Selain memang dia wangi Wak, teksturnya tuh nggak begitu kasar. Jadi waktu kita gosok di kulit kita tuh nggak pedih. Dan ini aku repeat yang pomegranate. Dia tuh ada 2 varian, pomegranate sama romansa, ya kan? Dan yang pasti fungsinya sama juga Wak, yaitu untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Dan selain itu juga kalian nggak perlu khawatir untuk pengiriman di luar kota, karena semua produk yang dikirim oleh Scarlett akan di packing dengan aman Wak. Dipakainya kotak, terus dilapisi lagi bubble wrap. Nanti ditutupnya dikasih bubble wrap lagi. Pokoknya aman lah Wak sampai di tangan kalian, nggak perlu khawatir. Aku udah berapa kali repeat ini, nggak ada yang bocor, nggak ada yang rusak. Alhamdulillah. Harganya berapa Wak? Tenang aja, harganya sangat-sangat terjangkau karena semua produk Scarlett itu hanya 75.000 aja Wak. Dapatnya banyak, manfaatnya juga banyak. So tunggu apa lagi buat kalian yang ingin dibantu nih oleh Scarlett, produk unggulan aku untuk bisa mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Kalian bisa langsung miliki produk-produk dari Scarlett ini dengan cara mengunjungi Instagram mereka di @scarlett_whitening, atau gampangnya kalian bisa langsung aja lah Wak, klik linknya yang ada di description box di bawah. Ya, nih, Wak, ini berita baik. Jadi aku sampaikan sama kalian karena aku sendiri pun pengguna Scarlett. Mantap Wak, mantap. Nah, sekarang barulah kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke Wak,
jadi pengalaman horor pertama ini datang dari wawa aku yang bernama Mbak Tika yang berasal dari Cirebon, Wak. Jadi ceritanya Mbak Tika ini, Wak, menceritakanlah itu sebuah pengalaman dia pada saat dia beserta teman-teman ini mau liburan ke Bandung sekitar tahun 2004 lalu. Nah, waktu itu, Wak, Mbak Tika dan kawan-kawan ini memang pengen kali lah untuk outing weekend. Tapi waktu itu sempat bingung mau kemana lah nih enaknya ya. Soalnya waktu liburan mereka ini bisa dibilang mepet lah gitu, Wak, cuma hari Minggu aja. Jadi memang harus pilih lah kan tempat liburan yang memungkinkan mereka untuk bisa pulang pergi dalam sehari. Setelah mereka bercakap-cakap panjang, terus menimbang-nimbang, akhirnya mereka pun sepakatlah untuk kesekian kalinya mereka pergi ke tempat wisata Tangkuban Perahu. Sekedar informasi, letak Tangkuban Perahu ini berada di Lembang, Jawa Barat, Wak. Sekitar 4-5 jam perjalanan lah menggunakan mobil dari Cirebon. Jadi memang sangat memungkinkan untuk mereka untuk pergi dini hari menuju ke Bandung dan nanti kemudian balik lagi nih ke Cirebon sore harinya menjelang maghrib, gitulah ceritanya, bisa PP, Wak. Nah, ketika di hari H perjalanan liburan mereka, Wak, Mbak Tika dan kawan-kawannya ini sudah merencanakan untuk meeting point untuk berangkat bareng, Wak, ke Tangkuban Perahu yang pada waktu itu mereka sepakat untuk meet up atau ketemuannya itu di rumah temennya Mbak Tika dan kawan-kawannya namanya Mbak Tini dan Mas Tono, suami istri nih. Karena mereka lah yang dengan senang hati memfasilitasi liburan ini dengan menggunakan mobil Mas Tini Mas Tono. Mbak Tini Mas Tono. Dan mereka pun berencana untuk berangkat sekitar jam 12 malam dari Cirebon. Berarti pas kali pergantian dari hari Sabtu ke hari Minggu kan, Wak, ya. Dengan perkiraan mereka ini akan sampai di Bandung sekitar jam 5 subuh itulah di hari Minggunya. Kok awal kali perginya, Nat? Ya itulah supaya Mbak Tika sama kawan-kawan ini punya waktu panjang untuk bisa mengeksplor kota Bandung, Wak. Karena kan soalnya mereka nanti harus balik lagi sorenya ke Cirebon kan, biar gak terlalu malam lah gitu. Jadi mereka punya waktu yang cukup lah untuk istirahat lagi sebelum nanti besoknya di hari Senin mulai kerja. Sampailah akhirnya jam 12 malam, Wak, ya, dan mereka pun mulailah bertolak ke arah Bandung. Waktu itu, Wak, mereka pergi ke Bandung gak lewat tol. Karena kata Mbak Tika, tol Cipali waktu itu memang lagi masa pembangunan, jadinya belum bisa digunakan untuk publik, Wak. Dan berangkatlah nih ya, mereka zoom. Pada saat mereka ini berangkat ke Bandung, Wak, posisi duduk mereka di mobil itu Mas Tono sama Mbak Tini di depan, Mas Tono yang nyetir. Nah, 3 orang di kursi deret 2 termasuk Mbak Tika, yang posisi Mbak Tika ini pas di belakang Mas Tono. Terus sisanya 3 orang lagi duduklah di belakang di kursi nomor 3. Dan FYI juga Mbak Tika ini memang suka duduk di tempat duduk yang di tengah itu, Wak, nggak paling belakang, soalnya dia agak suka mabuk darat lah gitu, suka mual-mual kalau duduk belakang. Nah, jadi udah terbayang ya posisi duduk mereka itu kayak gimana. Tapi gila nih belibur, seru-seruan nih pikiran mereka mungkin ya kan. Ya kayak biasanya lah kita pergi sama kawan-kawan kita di jalan, awal-awal perjalanan ya lah heboh, bercakap-cakap, ngobrol gitu kan. Sama juga kayak Mbak Tika ini, mereka ngobrol, semangat lah pokoknya, ketawa lah gitu. Tapi gak usah nunggu lama, sejam kemudian kawan-kawan yang lain udah mulai teper satu-satu tidur. Mungkin karena memang capek lah kan, mereka gak sempat buat istirahat dulu waktu balik kerja itu. Ya malamnya jadi ngantuk lah di perjalanan. Pokoknya waktu itu semua pada tidur kecuali Mas Tono pastinya, terus Mbak Tini istrinya sama Mbak Tika nih. Bertiga ini gak tidur. Nah, pada saat itu, Wak, Mbak Tika ini udah ngerasa sesuatu yang aneh sedikit. Karena memang biasanya pasti dia duluan lah yang tidur di menit-menit pertama, gak usah nunggu berjam-jam. Tapi entah kenapa tiba-tiba nih Mbak Tika pula yang paling jago melek, Wak, dibanding yang lain. Nah, di saat lagi ngerasa aneh gitu kayak, ih kok aku belum tidur-tidur ya, kok aku udah pada tidur semua. Tiba-tiba Mbak Tika ini kebersit sesuatu, Wak, dalam pikirannya. Dia bilang, ah ya udahlah, sekalian aja, aku kan mau lihat Jalan Cadas Pangeran, kata dia. Kalau malam-malam kayak gimana ya bentuknya. Dan memang, Wak, sepengakuan yang Mbak Tika, dia ini belum pernah gitu lewat Jalan Cadas Pangeran dalam keadaan terjaga atau terbangun. Pasti tidur kalau lewat situ. Jadinya perkara dia tahu dia belum ngantuk sama sekali nih, dia pengen, ah udahlah, aku mau nengok lah Cadas Pangeran kayak gimana. Dan FYI juga buat Wak yang belum terlalu familiar dengan nama Cadas Pangeran, jadi Cadas Pangeran itu, Wak, kayak nama suatu jalan yang menghubungkan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung. Jadi di saat itu kalau mau ke Bandung dari Cirebon pasti lewat Cadas Pangeran ini. Nah, sesampainya di Sumedang, Wak, Mbak Tini sama Mas Tono, ya biasalah suami istri sering ngobrol di jalan kan. Ngobrol lah itu berdua. Gak ngeh kalau Mbak Tikanya belum tidur. Tapi pada saat itu Mbak Tika udah kayak alalah tengantuk gitu, udah agak seliwir-seliwir matanya, Wak. Tapi nih, Wak, ya setiap kali Mbak Tika udah mau terlelap, tekad kuatnya untuk melihat Cadas Pangeran ini datang lagi. Jadi gak jadi dia tidur. Kayak digantungkan gitulah sama kesadaran dia. Sampailah setelah beberapa saat ya, masuklah mereka, Wak, ke jalur Cadas Pangeran. Nah, Mbak Tini sama Mas Tono yang awalnya tadi lagi ngobrol-ngobrol asik tuh tiba-tiba senyap. Nah, karena kesenyapan mereka berdua ini yang buat Mbak Tika jadi melek total. Kantuknya hilangnya tiba-tiba. Karena pada saat itu Mbak Tika mikir, kalau Mbak Tini sama Mas Tono senyap kayak gini,
Pasti mereka lagi konsentrasi lihat jalan ini, dan mungkin mereka lagi baca-baca doa. Loh kenapa Nat? Soalnya mungkin ada sebagian kalian yang sudah tahu, katanya Cadas Pangeran ini memang terkenal yaitu dengan jalurnya yang lumayan berbahaya dan horor. Katanya juga jalur itu udah lumayan banyak lah Wak memakan korban. Belum lagi sejarah dari dibalik pembangunan Cadas itu, yang kala itu masih di masa penjajahan Belanda Wak. Jadi waktu masa-masa kerja Rodi lah itu dibangun. Ditambah lagi beberapa cerita-cerita pengalaman horor pengendara lain yang waktu ngelewatin jalur itu. Ya jadi wajar lah kan ketika melewati jalan Cadas Pangeran ya kudu berdoa. Ya memang setiap dalam perjalanan kita pasti harus berdoa Wak. Tapi lewat Cadas Pangeran ini agak sedikit ekstra gitu doanya. Nah ada kan masuklah itu ke jalur Cadas Pangeran ini. Mbak Tika nengok orang itu diam senyap macam konsentrasi berdua, ya ikut konsentrasi juga ngeliat jalanan Wak. Mulailah itu Mbak Tika ngeliat ada tanjakan, jalanan yang begitu terjal, kirinya tebing, kanan yang gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi menurut sepengetahuan Mbak Tika, sisi kanan yang gelap itu katanya jurang. Dan di malam itu Wak, kondisi lalu lintas di jalan Cadas Pangeran lumayan ramai. Di depan mobil mereka ada mobil lain, sama beberapa mobil lain juga di belakang pun ada. Meski memang jaraknya nggak dekat-dekat kali, memang agak jauh, tapi masih ada lah lampu mobil depan belakang kelihatan. Setidaknya mereka bukan satu-satunya mobil yang melewati jalur itu kan. Udah lah, lanjut nih jalan, walaupun saling berdiam bertiga ini kan. Nah pada saat itu Mbak Tika memperhatikanlah jalanan ke kanan gitu. Waktu dia lagi memperlihatkan jalan di sebelah kanannya, tiba-tiba Mbak Tini, istri Mas Tono yang di depan itu, ngeliatlah ke belakang. Kaget dia, loh Tika kok belum tidur? Udah tidur aja, kamu lihat apa Cadas Pangeran? Gak ada yang bisa dilihat malam-malam gini, kata si Mbak Tini Wak. Mungkin juga pada saat itu Mbak Tini tuh minta si Tika ini supaya tidur karena takut Mbak Tika ini bisa jadi mual, gara-gara kan memang jalurnya si Cadas Pangeran itu lumayan naik turun kan. Nah Mbak Tika bilang, udah Mbak gak apa-apa, nanggung kalian ya. Aku udah penasaran kali memang sama Cadas Pangeran ini, pengen lihat bentar ya Mbak, gak apa-apa, bentar lagi aku tidurnya. Abis lewat ini katanya. Udah lah itu kan. Setelah beberapa saat berbicara dengan Mbak Tini, Mbak Tika baliklah itu mulai merilekskan badannya ini, dipopongnya lah kepala ke jendela lah gitu, sambil dia tengok jalan sebelah kanannya. Dan di saat ini Wak, Mbak Tika mulai menyadari kalau mobil di depan mereka itu udah gak nampak. Mobil belakang juga udah nggak ada lagi. Dia merasa kalau mobil mereka lah satu-satunya mobil yang sedang melewati Cadas Pangeran pada saat itu. Tapi dia pikir, oh ya udahlah nggak apa-apa, kan di depan masih ada mobil, di belakang masih ada mobil, mungkin mereka melambatkan kecepatan, toh nanti juga ketemu, kita nggak cuma sendirian di sini gitu ya. Terus ketika Mbak Tika melanjutkan nengok-nengok entah apa yang ditengok gelap-gelap gopo di sebelah kanan dia itu, tiba-tiba ada Wak pengendara motor nih dengan rambut sebahu berkibar-kibar gitu kan ya, santai itu menyalip mobil mereka. Nah waktu itu Mbak Tika heran kan, siapa pengendara motor itu? Sempat ngebatin Mbak Tika, mak preman kali mbak-mbak tadi ya. Udah cewek sendirian pula lewat sini pagi-pagi buta nggak pakai helm katanya. Terus Wak, beberapa detik kemudian apa yang terjadi? Jantung Mbak Tika langsung berdegup kencang, matanya terbelalak ketika dia menyadari si cewek tadi ternyata tidak pakai motor. Karena Mbak Tika nggak bisa ngelihat roda motornya ataupun badan motor tuh yang dikendarai sama si cewek itu. Kenapa merinding? Ya dia lihat cuma ada badan dari kepala sampai ke bawah, sampai ke pinggang, ke pinggang, nggak sampai kaki Wak, setengah badan yang lagi terbang rendah di atas aspal tuh yang berjarak tipis sekali sama mobil mereka. Tipisnya sudah gitu. Gara-gara itu juga Mbak Tika langsung dipejaminnya matanya, dia takut, dia nggak berani juga ngomong sama Mbak Tini, Mbak Tono, Mas Tono, dengan alasan dia takut nanti bikin mereka berdua panik ya kan, jadi bisa ngerusak kesenangan liburan mereka juga. Langsung dipejamin baca-baca doa aja itu Mbak Tika Wak. Sampailah akhirnya Mbak Tika tertidur. Singkat cerita, sampailah mereka tuh Wak, rombongan Mbak Tika ini ke Bandung. Nah pada saat itu badan Mbak Tika ini udah kayak nggak enak juga Wak, tapi tetap positif tinggi lah, nggak aku mau liburan di sini, jangan ngacauin kata dia. Pada saat itu juga dipikirnya, oh mungkin aku kurang tidur, mungkin tadi malam juga aku lagi halu ngeliat itu. Udah lah tuh sampai akhirnya di sepanjang rekreasi mereka, Mbak Tika ini nggak pernah ngebahas tentang apa yang dia lihat tadi malam atau kejadian tadi malam itu. Tapi memang pasti nggak bisa dipungkiri, bayang-bayang si cewek pengendara setengah badan itu ya selalu muncullah di pikiran dia pasti kan. Dan di pikiran Mbak Tika dia tuh kayak pengen, aduh ayolah cepat liburannya selesai, aku pengen balik ke rumah, pengen balik ke Cirebon kata. Sampai akhirnya setelah mereka jalan-jalan, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, ayo balik. Dan direncanakan kan memang baliknya sore biar besok biar sempat istirahat, besoknya kita lanjut kerja lagi. Nah Mbak Tika yang sudah berpikir perjalanan pulang ini akan melewati Cadas Pangeran lagi, langsung dia berebut kursi paling belakang, nggak mau lagi aku di tengah-tengah. Nah teman-teman Mbak Tika yang lain pada saat itu ngerasa aneh sama kelakuan dia. Kenapa? Kan nggak pernah-pernahnya kau
kau mau duduk di belakang? Kenapa kau nggak mau di tengah? Nanti belakang kau mabuk. Udah nggak apa-apa, nggak mabuk kok. Aku nanti minum obat aja biar aku tertidur, kata dia. Akhirnya teman-temannya nurutin lah kan permintaan Mbak Tika. Udah sana kau di belakang. Jangan mabuk kok ya. Jangan muntah-muntah kau di jalanin, repot kita nanti. Tidur aja kok, katanya. Udah lah tuh, akhirnya mobil mereka bergerak lagi lah balik menuju Cirebon. Dan di perjalanan pulang ini, Wak, semua tertidur kecuali Mas Tono dan Mbak Tika. Mbak Tika ini tidur. Bangun lagi nih Mbak Tika, nggak bisa tidur deh. Dan setelah hampir 1 jam perjalanan, Mbak Tika melihatlah jam di tangannya. Dan tiba-tiba waktu sudah menunjukkan jam 5.50 sore. Di saat ini Mbak Tika ngebatin lagi, kayaknya sebentar lagi kita akan masuk Cadas Pangeran nih. Betul aja. Nggak lama setelah itu betul Mbak Tika ngelihat ada ikon Cadas Pangeran kan, kayak sebuah patung, 2 patung laki-laki bersalaman gitu. Dan di saat ini juga, Wak, tiba-tiba perut Mbak Tika terasa sangat mual. Muntah-muntah dia. Wajaran kan dia memang orangnya suka mabukan, bukan, Wak? Yang anehnya sebelumnya Mbak Tika tidak merasakan pusing atau beberapa gejala mabuk darat lah, sama sekali nggak ada. Tiba-tiba aja lewat ikon itu langsung mual. Dan betul aja, Wak, sepanjang jalan dari tempat titik tadi tuh menuju ke Cirebon, Mbak Tika betul-betul udah kayak orang sakit parah. Badannya pegal-pegal, sakit nggak karu-karuan. Sampai-sampai nih, Wak, di saat mereka udah sampai di Cirebon, teman-teman Mbak Tika tuh ngebopong Mbak Tika masuk ke rumahnya. Nah, keluarga Mbak Tika ngeliat kondisi anaknya kayak gitu ya panik juga lah. Akhirnya dimasukin ke kamar, diistirahatkan. Dan di saat udah mulai enak nih badan Mbak Tika, dia pun kemudian bercerita lah mengenai semua yang dia lihat di malam keberangkatannya dari Bandung. Dan ternyata, Wak, nih setelah Mbak Tika cerita, Mbak Tika pun mendapatkan cerita yang aneh dari keluarganya juga. Loh, kenapa, Wak? Apa yang terjadi sama keluarganya? Padahal beda nih ya. Yang satu mau ke Cirebon, satu di rumah. Jadi, Wak, ceritanya Mbak Tika ini tinggalkan sama mamanya, sama ibunya, sama adiknya. Dan yang terakhir sama neneknya. Nah, di rumah itu Mbak Tika ini tidur satu kamar sama neneknya. Satu sudut kasur neneknya, sudut yang berseberangan kasur Mbak Tika di dalam kamar itu. Terus ada meja laptop gitulah di sebelah kasurnya Mbak Tika gitu, Wak. Terus sekitar jam 3 pagi, di saat Mbak Tika ini masih dalam perjalanan menuju Bandung, entah kenapa nenek Mbak Tika ini tiba-tiba terbangun. Dan di saat neneknya Mbak Tika ini bangun, Wak, kalian tahu apa yang dilihat nenek Mbak Tika? Neneknya melihat Mbak Tika sedang membuka laptop sambil duduk di atas kasur, tapi duduknya itu memang membelakangi neneknya. Di atas kasur main laptop. Nenek yang pada saat itu belum sadar kalau Mbak Tika ini ternyata lagi dalam perjalanan menuju Bandung, sempat kesal tuh nengok kelakuan cucunya. Kok kau dalam gelap-gelapan lagi dini hari main laptop, tidur lah gitulah. Akhirnya ngomong lah pakai bahasa Sunda itu, ada yang ngomelnya, ngapain sih tidur, Dok? Apa gini udah malam apa segala macam, tidur kau gitu. Nah, pas kali pada saat itu pas neneknya lagi ngomel, mama Mbak Tika baru aja dari kamar mandi kedengar mamanya lagi ngomelin cucunya atau anaknya ini. Nah, terus ibu Mbak Tika yang memang lagi ada di luar itu teriak lah, "Bo," katanya, "ngapain orang Tika lagi ke Bandung," katanya. Nah, nenek itu, "Hah? Itu siapa kalau bukan Tika?" katanya kan. Kaget si nenek, keluar dari kamar. Mana si Tika? Kok bilang Tika pergi ke Bandung? Iya, bukan tadi udah pamit sama saya. Ibu emang lagi tidur, katanya. Kenapa, Bu? Nih ya, kau lihat di kamar itu ada Tika di atas tempat tidur lagi main laptop. Itu nggak mungkin kalau bukan Tika, katanya. Masuklah kau ke dalam, kata dia gitu kan. Masuklah ini si ibu sama nenek ke kamarnya Tika untuk membuktikan omongan si nenek nih ya. Dan betul aja, Wak. Laptopnya Mbak Tika itu ternyata masih ada di atas tempat tidur Tika dan masih dalam keadaan terbuka dan menyala. Padahal Mbak Tika ingat betul sebelum berangkat ke Bandung, dia nggak ada buka-buka laptop di atas meja. Pun kalaulah memang dia mungkin lupa, Wak, memang lagi di atas meja gitu ya. Atas meja, atas kasur, mungkin lupa lah gitu. Nah, Mbak Tika ini kan udah OTW dari jam 12 malam, Wak. Mana mungkin laptopnya yang terbuka masih nyala ya kan? Pasti udah dalam keadaan layar mati dong. Atau sleep. Ini nggak waktu nenek sama mama yang masuk, laptop itu buka, nyala layarnya. Udahlah, heboh lah. Betul nenek lihat itu. Betul, Dok, yang aku lihat itu kamu. Kamu duduk membelakangi nenek, rambut kamu terurai, kata dia. Terus juga deh, Wah, dari situ Mbak Tika baru sadar kalau perawakan Mbak Tika tanda kutip yang ditengok sama si neneknya itu dengan si pengendara cewek setengah badan yang ada di Cadas Pangeran itu, Wah, ternyata memiliki kesamaan postur dan potongan rambut yang sama. Gempa ya? Yang membedakan hanyalah yang ditengok nenek Mbak Tika punya kaki, kalau si pengendara itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan apa yang dilihat Mbak Tika di jam-jam tersebut juga dialami sama si nenek yang ada di rumah. Kok bisa perawakannya sama? Aduh, merinding aku sampai ke kaki. Gila, Wak, di terornya itu udah antar daerah loh. Itu tadi pengalaman Mbak Tika. Aduh, kok aku merinding ya.
Dah gitulah pokoknya. Kalau kalian mungkin ada bawa Cirebon atau siapapun kalian yang pernah lewat lewat mana? Apa tadi namanya jalur Cadas Pangeran? Apa kalian ada pengalaman horor sendiri juga soal itu? Bisa kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Thank you Mbak Tika sudah sharing. Kita akan lanjut ke cerita terakhir atau cerita kedua. Iya. Oke, cerita kedua datang dari wow aku yang namanya Mbak Emma. Mbak Emma ini sekarang lagi kuliah di salah satu universitas swasta di Pamulang, Tangerang, Wak. Makasih ya Mbak Emma udah sharing nih, kalian dengar cerita yang kedua ini. Jadi kisahnya kok heboh kali, karena aku takut, maaf ya. Dapatkan horor aja. Jadi kisahnya gini, Wak, gak enak. Jadi kisahnya, pengalaman ini terjadi pada saat Mbak Emma ini masih duduk di bangku kelas 2 SMK, Wak. Waktu itu bertepatan di hari Selasa, di mana seragam yang seharusnya Mbak Emma gunakan adalah rok hitam, kemeja putih, pakai blazer, shawl, sama sepatu pantofel. Nah, Mbak Emma sebenarnya waktu itu nggak terlalu suka pakai sepatu pantofel, Wak. Tapi ya mau gimana, memang itu aturannya. Tapi Emma ini juga sering lah bawa sepatu cadangan. Nah, sekolahnya Mbak Emma ini, Wak, ada 2 shift, ada kelas pagi, ada kelas siang. Waktu kejadian ini Mbak Emma itu masuk di shift kedua atau kelas siangnya yang mulai dari jam 12 sampai jam 6 sore. Terus singkat cerita, kejadian ini dimulai ketika sekitar jam 4 sorean, Mbak Emma yang lagi ngedengerin penjelasan guru agama pada saat itu kebelet mau ke kamar mandi. Nah, karena udah nggak tahan, Mbak Emma pun ngajaklah kawan sebelahnya, "Weh, kawanin aku ke toilet," gitu. Tapi sayangnya waktu izin berdua nggak boleh sama guru agama, satu aja yang keluar. Siapa yang mau pipis duluan, kau ya nggak boleh berdua, kata si guru. Iyalah, kayak mau nggak mau, akhirnya Mbak Emma udah nggak usah kawanin, aku mau pergi sendiri aja. Gila itu kan, Mbak Emma permisi keluar kelas. Nah, ketika Mbak Emma buka pintu kelas, Wak, dia memang udah agak sedikit kaget sama suasana di luar karena cuaca itu mendung gitu, yang bikin suasana jam 5 malam udah kayak kerasa maghrib gitu. Mbak Emma yang pada saat itu kelasnya berada di lantai 2, dia sempat mikir nih, WC mana ya yang mau aku pilih, WC lantai atas ini atau lantai bawah atau lantai 1. Kalau aku ke lantai 1 posisinya agak mojok tapi mepet sama ruang guru sama tata usaha, dan ditambah lagi kalau aku lewat lantai 1, si Emma ini harus ngelewatin lorong-lorong yang gelap juga lumayan, tambah lagi cuacanya juga mendung gitu kan. Itu kalau toilet lantai 1. Kalau toilet lantai atas memang terang, bersih juga dan dekat juga sama kantin, tapi jarak ke WC lantai ini lumayan agak jauh. Kayak alah, nanti kalau kesana keburu ngumpul aku ini mungkin dalam hati Mbak Emma kan. Akhirnya ya udahlah, aku pilih lantai 1 aja, turunlah aku ke bawah di toilet bawah aja gitu. Nah betul lah, kan harus lewat lorong tuh. Waktu nyampe di lorong WC, seketika tiba-tiba Mbak Emma langsung merinding, Wak. Karena ya kan suasana lorong tuh gelap kali ya. Ditambah lagi waktu udah nyampe ke kamar mandi itu lampunya mati. Meski agak sedikit ragu pada saat itu Mbak Emma ini, Wak, tapi ya udahlah, orangku kebelet gitu kan. Dia mulailah masuk dalam kamar mandi. Sambil dia cobalah dia raba tembok itu kan tuh, nyalain saklar lampu, cetek dan dinyalain. Ya pada saat itu yang nyala cuma 1 lampu, Wak. Gak semuanya tuh, 1 lampu cekrak gitu kan. Gak apa-apa lah, 1 yang penting terang, yang penting ada penerangan lah di kamar mandi ini. Nah jadi, Wak, posisi kamar mandi di lantai 1 itu tuh ada 5 bilik kamar mandi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi memang kata Mbak Emma, WC nomor 5 ini, Wak, gak akan kelihatan kalau kita masuk dari pintu masuk kamar mandi. Kita harus lewat dulu atau berdiri di WC 2, 3, 4, baru nanti bisa ketemu nih nomor 5-nya, karena agak nyempil gitu. Singkat cerita, Mbak Emma memang dari tadi udah kebelet ya, langsunglah masuk dan memilih WC nomor 2. Langsunglah kan Mbak Emma melepaskan hajatnya. Nah mohon maaf, waktu Mbak Emma itu lagi jongkok, Wak, tiba-tiba Mbak Emma ngeliat tuh dari celah pintu kamar mandi dia bagian bawah ada sepasang kaki pakai sepatu Adidas warna hitam yang lagi berdiri di depan pintu WC yang dipakai sama Mbak Emma. Bukan sepatu pantofel, sepatu Adidas hitam katanya. Nah karena Mbak Emma baru aja masuk, dia pun sempat bilang tuh, di dalam ada orang ya, kata dia gitu. Dia lihat lagi, kok masih di sini sepasang kaki itu depan kamar mandi gitu. Nah Mbak Emma mulai risih tuh, ngapain kok bisa tegak di sini? Aku mau ngelepas hajat ini. Agak kencang dia bilang, ada orang katanya gitu. Tapi waktu dicek lagi masih juga tegak orang itu. Sepatu itu masih ada depan pintunya. Kayak masih nunggu gitu loh. Padahal ada 4 kamar mandi lagi nih yang belum kepake kan. Tapi dalam hati Mbak Emma, biarlah situ, tunggulah kau. Udah kan, setelah Mbak Emma selesai buang air, bersih-bersih, benerin seragam, sempet juga tuh Mbak Emma ngecek lagi ke celah pintu itu. Udah gak ada ternyata, Wak. Nah terus ketika si Emma ini ingin membuka pintu kamar mandinya, Wak, ternyata dia berbarengan dengan siswi yang yang habis pakai WC juga. Sama-sama keluar mereka. Dan siswi ini keluar dari WC nomor 5. Dan WC nomor 5 ini berada paling pojok kan. Sama-sama keluar.
Dan Mbak Emma melihat si cewek ini pakai seragam yang sama, terus dia pakai shawl warna biru polkadot dan pakai rok hitam span juga sama. Rupa cewek itu cantik, wah, katanya mukanya putih bersih, wajahnya oriental, pakai kacamata frame yang lumayan tebal, beponi tipis gitu. Dan Emma pada saat itu juga sempat memperhatikan sepatu yang dipakai cewek itu, dan ternyata sepatunya sama persis dengan sepatu Adidas yang lagi nungguin dia pipis tadi tuh. Oh, ternyata dia yang tadi nunggu gitu. Nah, karena dia tahu dialah orang yang nungguin dari tadi depan pintu kamar mandi, Mbak Emma pun minta maaf lah ke si siswi itu. Maaf ya, tadi kamu nunggu lama ya, katanya gitu. Terus si cewek itu cuman ngangguk pelan aja, wah. Dia sambil nepuk-nepuk roknya yang pada saat itu kayak agak kotor lah gitu kan. Nah, terus Mbak Emma langsung lah bergerak ke arah tempat cuci tangan, yang dimana posisi Mbak Emma dengan siswi itu udah terhalang tembok, wah. Jadi posisinya Mbak Emma udah nggak bisa ngeliat si cewek itu tadi, karena kan apa sih, WC nomor 5 itu berada di agak pojokan kan, nggak kena kaca yang ada di 2, 3, 4 itu. Udahlah, lanjutlah cuci tangan kan, Wak. Dan pada saat itu Mbak Emma juga sempat mengajak atau mencoba ngajak ngobrol si cewek tadi. Mbak Emma bilang, kok saya tadi nggak denger ya kamu masuk ke dalam WC, kata dia kayak gitu. Dan setelah mendapatkan pertanyaan itu, beberapa detik kemudian si siswi tadi atau cewek tadi menyaut perkataan Mbak Emma dengan berkata, di kamar mandi nggak boleh berisik, katanya. Nggak dijawabnya, dia cuma ngomong kayak gitu aja. Mbak Emma waktu itu, dia ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Tapi emang sempat terpikir, Wak, di dalam hati si Emma ini, pintu WC di kamar mandi kita ini dari stainless, jadi otomatis kalau kebuka dikit aja pasti ada suaranya. Kok tadi kau masuk kamar mandi aku nggak dengar suara apa-apa, apalagi cuma aku sendiri aja di sini sebelum kau datang gitu lah. Terus iseng lagi Mbak Emma nanya, kok kamu milih WC yang paling pojok sih atau WC nomor 5 ini? Itu kan lampunya remang-remang, kuncinya kan juga rusak, WC lain masih kosong, kenapa pilih yang situ sih gitu kan? Dan pada saat itu, Wak, tanggapan si cewek tadi agak lama nih. Gak langsung dijawab ya. Setelah ditunggu beberapa saat, si siswi ini pun menjawab dengan sangat lirih, yang namanya ruangan itu gak boleh dikosongin, kata dia. Nah, karena Mbak Emma udah ngerasa aneh lagi nih sama obrolan itu, dia pun ya udah ya, saya udah selesai, saya balik ya ke kelas, kata dia gitu. Ditinggalin lah si cewek ini. Nah, terus Wak, sebelum Mbak Emma ini keluar dari kamar mandi, beberapa langkah lah menuju ke pintu kamar mandi luar itu, tiba-tiba si cewek tadi berkata, lampunya matiin aja, kata dia. Kan tadi sempet nyalain satu lampu kan, disuruh yang matiin. Makin ngerasa aneh lagi lah si Emma kan. Kenapa kok nggak takut kau? Tapi nggak ada komentar, langsung dimatiin, ditinggal cewek itu. Pergi dia keluar kamar mandi. Nah, pada saat lampu itu dimatikan, wah, iya betul-betul kamar mandi itu jadi gelap gulita gitu kan. Dan hawanya tiba-tiba dingin. Gak mau mikir aneh-aneh si Emma, dia langsung balik jalan, tetap jalan lurus ke arah kelasnya. Dah naik dia kan. Pada saat menuju lantai 2 ke kelasnya, tiba-tiba si Emma nggak sengaja ngeliat ke dalam sebuah kelas yang memang berada tepat di sebelah tangga naik itu. Dia ngintip ke kelas itu, pintunya memang nggak ketutup rapat, Wak. Dan yang dia lihat di dalam kelas tersebut, dia melihat banyak sekali orang yang mengerubuni sesuatu. Karena Mbak Emma pada saat itu lagi penasaran, didatanginya lah, ditanyanya ada siswi di sana kan, ada apa itu, kenapa kalian ngerubunin ini? Terus si kawannya dibilang, iya, ini ada yang kesurupan. Makin penasaran sih Emma, didatangin yang betul tuh, yang siapa yang lagi kesurupan ini. Tengoknya lah kan, di belahnya barisan orang-orang ngerubunin si cewek kesurupan itu. Dan tiba-tiba di saat si Emma ini baru ngeliat si cewek yang lagi kesurupan itu, si cewek itu matanya tiba-tiba langsung belalak, dia ngerang-ngerang, dia tunjuk-tunjuk si Emma. Nah, Mbak Emma pada saat itu, kok ngapa tuh, langsung pucat kan dia, takut juga nih. Dan gak lama setelah itu barulah datang seorang guru, dibubarkannya si Emma nih juga sama si cewek ini, dipisahkan lah gitu. Udah kata guru, udah Emma kau balik ke dalam kelas, jangan kesini lagi, kata dia. Dan lanjut lagi masuk ke kelas, nggak ada dia ceritain sama siapa-siapa apa yang dia temukan di kamar mandi itu dan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya ini, yang waktu orang kesurupan itu. Udah diam aja dia. Lalu keesokan harinya setelah jam istirahat sekitar jam 15.30, si Emma ini tiba-tiba dipanggil untuk menghadap ke ruang guru. Udahlah, kenapa aku dipanggil? Pergilah si Emma ke ruang guru itu kan, ditanyalah dia sama seorang guru, Emma, kamu kemarin lagi halangan ya? Kata guru ini. Hah? Halangan? Datang bulan, Bu? Iya. Enggak, saya nggak lagi halangan. Kenapa, Bu? Katanya. Ah, masa? Halangan kali, kata dia gitu kan. Enggak, emang kenapa sih, Bu? Katanya. Enggak, soalnya di kamar mandi yang bekas kamu pakai ada bekas pembalut nggak dicuci di kamar mandi lantai 1 nomor 2, katanya, yang merupakan WC yang memang dipakai sama si Emma. Dan ada yang ngadu kalau memang yang terakhir pakai WC lantai 1 itu ya Emma, katanya. Loh, enggak kok Bu, saya memang nggak halangan, dan sekalipun saya halangan saya nggak mungkin buang bekas sotek saya di situ.
Nggak terima Mbak Emma, marah dia. Enggak, pokoknya bukan saya kata dia. Siapa Bu yang ngomong kayak gitu? Enak-enaknya aja saya diomongin kayak gitu katanya kan. Udah kamu tenang aja kata kayak gitu. Udah jangan ribut, saya cuma mau nanya langsung aja sama kamu. Si Gure nggak bilang nih siapa yang ngaduin hal itu. Yaudah sekarang kamu baliklah ke kelas. Nah si Emma balik kelas dia gondok. Siapa yang ngomongin aku kayak gitu tuh ya katanya. Dah sambil ngomel nih, sambil jalan dia ngomel. Tiba-tiba waktu dia lewat kelas samping tangga itu dia lihat lagi cewek yang kesurupan kemarin. Nah si cewek yang kesurupan sama si Emma ini beda kelas ya. Si Emma langsung lah disamperin si cewek itu. Karena yuk keluar bentar aku mau ngomong kata dia. Keluarlah mereka. Dan kalian tahu apa yang dikatakan si Emma? Kok masih ingat aku kan? Aku yang di kamar mandi kemarin. Kemarin kok kapan naiknya? Kan yang keluar dari kamar mandi duluan aku. Kok tiba-tiba aku udah sampai di lantai 2? Kata si Emma. Loh apa nih Nat? Jadi ternyata cewek yang kesurupan itu adalah cewek yang dilihat sama si Emma pada saat ada di kamar mandi itu. Cewek itu dia tengok orang disuruh matiin lampu. Nampak dia waktu dia jalan, kenapa tiba-tiba ada si cewek yang dia lihat di toilet ada di atas lagi kesurupan pula. Dan waktu ditanya itu, kalian tahu si cewek itu bilang apa? Kok siapa? Aku nggak kenal sama kau. Loh aku yang kemarin kita ngobrol di lantai 1, kata di toilet lantai 1. Enggak, aku gak kenal sama kau, kata si cewek ini. Heran-heran orang berdua ini kan. Enggak, aku ngobrol sama kau, kita ngobrol, aku masuk kamar mandi nomor 5. Enggak, aku aja gak pernah berani duduk di kamar, buang air di WC nomor 5. Jelas-jelas aku di atas terus aku kesurupan, kata si cewek ini. Kesal sih emang kan, enggak bohong kan kau. Dia jelas-jelas kau yang aku tengok di toilet kemarin kok. Sempat pula kita punya bincang kata. Si cewek pun gak terima, kau yang bohong, gak ada kok ketemu kau. Jelas-jelas aku di atas, aku aja kesurupan. Dan betul lah si cewek ini datanginya kawan-kawan ya kan. Kau tengok jam segini ada gak aku keluar? Enggak, kata banyak memang saksi-saksi cewek yang kesurupan ini bilang cewek itu ada di situ. Nah karena jawaban dari si kawan-kawan cewek kesurupan itulah yang buat si Emma ini berpikir, kok bisa? Dia langsung flashback lagi kan ke timeline kemarin pada saat dia bertemu sama cewek itu. Si Emma pikir, kan yang pertama kali keluar dari toilet aku. Sementara tangga untuk menuju ke lantai 2 aksesnya cuma 1 itulah. Dia nggak ada motongin aku. Terus kenapa tiba-tiba yang ku tengok di atas itu cewek ini kesurupan? Kapan dia naik? Terus kalau gitu, kalau memang dia nggak ke toilet, siapa cewek yang mirip sama cewek kesurupan itu yang ngobrol sama aku di kamar mandi bawah? Dah lah. Ya, ada duplikat ini. Kan? Kayak kejadian Sela kemarin kalian ingat? Emang gak cuma sekali terjadi. Di tempat lain juga ada terjadi kayak gini. Dan anyway, tidak lama setelah itu punya usut lah kan sama sekolah juga, sama beberapa temennya si Emma. Ternyata yang buang pembalut tanpa dicuci di toilet nomor 2 adalah teman sekelas si cewek yang kesurupan tadi. Dan Mbak Emma ini juga percaya kalau sosok cewek yang mirip dengan cewek kesurupan yang dijumpainya di toilet itu adalah jelmaan dari setan. Itulah kenapa kita manusia terutama perempuan ini memang betul-betul harus jaga kebersihan. Karena kita ini kan akan selalu buang darah kotor ya tiap bulan ya. Jangan berserak makanya kalau buang pembalut. Karena percaya nggak percaya ya, nanti katanya nih yang halangan itu sering pasti kalau sembarangan akan ada kejadian-kejadian ya kayak gini lah contohnya, ya kan? Jadi diduga mungkin karena si cewek ini buang sembarangan, si penghuni itu marah, malah ngingetinnya ke si Emma. Malah yang ku bilang yang Lais, aduh kasihan kali kau nggak tahu apa-apa, kau pula disamperin sama setan. Diskusi lumayan diskusi berbincang mereka lumayan lama loh. Tapi semoga aja lah kawan itu nggak kenapa-napa walaupun memang kesurupan bentar. Makanya kau jaga-jaga kebersihan, buang sampah. Aduh buang itu jangan sembarangan Katanya itu makanan setan loh. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Emma dan temannya kesurupan. Kalau bisa ketemu sampaikan salam aku juga. Dan memang kisah toilet di sekolah ini nggak pernah habis-habis ya pasti ada aja lagi. Oke jadi itu tadi 2 pengalaman horor dari aku, satu Mbak Emma dan Mbak Tika. Terima kasih banyak sudah memberikan atau menambahkan koleksi cerita horor kami. Dan menurut kalian dari 2 cerita itu mana yang paling menyeramkan? Kalian boleh komen di bawah. Dan buat kalian yang juga pengen sharing cerita horornya yang pengen aku bacakan kepada lainnya boleh langsung kirimin aja cerita kalian ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Ya, nanti insya Allah kita ketemu di 2 minggu lagi ya berarti ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.